Apabila Anda menelusuri sejarah datangnya kendaraan-kendaraan Mitsubishi ke Indonesia, mungkin Anda akan menemui berbagai referensi yang menyatakan bahwa agen tunggal Mitsubishi di Indonesia berdiri pada tahun 1970 dengan nama PT New Marwa, atau ada pula yang menyebutnya sebagai PT New Marwa 1970. Namun apabila diterjemahkan, New Marwa berarti Marwa baru. Tapi jika demikian, lalu apa yang terjadi dengan Marwa yang lama? Juga apabila Anda nonton video kami sebelumnya tentang truk Mercedes-Benz seri 911, di sana kami menyebutkan bahwa agen tunggal Mercedes-Benz di Indonesia berdiri pada tahun 1970, yakni PT Star Motors Indonesia. Jika Anda teliti mungkin akan heran karena sebetulnya jauh sebelum tahun 1970, mobil-mobil Mercedes-Benz sudah berkeliaran banyak di Indonesia. Kami akan jelaskan misteri-misteri tersebut pada video ini, silahkan tonton hingga selesai. Sejarah keduanya ternyata bermula jauh sebelum tahun 1970, yakni dari sebuah perusahaan bernama Fuchs and Rens. Nama perusahaan ini diambil dari nama pendirinya, yakni Johannes Fuchs, dan orang yang menggantikannya setelah dia pensiun, yakni Joseph William Rens. Dari namanya dapat diduga bahwa mereka berdua adalah orang Belanda. Perusahaan Fuchs and Rens tersebut berdiri pada tahun 1885. Awalnya mereka menjual alat-alat transportasi tradisional semacam kereta kuda, termasuk mereka menjual kudanya juga. Namun kemudian mereka beralih menjadi importir berbagai merek mobil seperti Packard, White, Hudson, Renault, dan Chrysler. Di Hindia Belanda, Fuchs and Rens memiliki kantor pusat di Batavia. Namun setelah mereka sukses jualan mobil, mereka membuka banyak sekali kantor cabang, yakni di Bandung, Cirebon, Surabaya, Medan, Palembang, dan Yogyakarta. Tidak hanya mengimpor mobil secara utuh, perusahaan ini juga ternyata mengimpor mobil secara sekade untuk kemudian dirakit lokal di Hindia Belanda. Menurut penelusuran kami, perakitan tersebut setidaknya dilakukan di cabang Batavia dan cabang Bandung. Cabang yang ada di Batavia berada di Jalan Abdul Muiz yang sekarang menjadi sebuah restoran. Sedangkan Fuchs and Rens cabang Bandung berada di Jalan Braga. Sebagian besar bangunannya sudah digusur dan sekarang menjadi pusat perbelanjaan. Namun masih ada sebagian kecil yang masih berdiri, yakni bagian yang dulunya berfungsi sebagai showroom, yang sekarang ruangan tersebut dijadikan restoran makanan cepat saji. Setelah Indonesia merdeka, Fuchs and Rens masih sempat bertahan hidup, dan pada tahun 1949 mereka mulai mengimpor Mercedes-Benz ke Indonesia. Di saat yang hampir sama, perusahaan ini juga kemudian mengimpor mobil merek Plymouth, Fargo, dan Wolseley. Namun hal ini tidak bertahan lama karena pada dekade 1950-an, pemerintah Indonesia mulai melakukan penyitaan terhadap perusahaan-perusahaan milik orang Belanda atau yang sering disebut dengan istilah nasionalisasi. Sehingga pada tahun 1956, Fuchs and Rens dinasionalisasi menjadi PN Permorin, yang namanya merupakan singkatan dari Perusahaan Motor Indonesia. Direktur pertamanya adalah seorang pensiunan tentara bernama Letkol Abunjani. Di tahun yang sama, PN Permorin ini mulai merakit Mercedes-Benz seri 180 yang kemudian dijuluki sebagai Mercy Ponton. Pada tahun 1959, terjadi perubahan struktur perusahaan lagi. PN Permorin berubah menjadi PT Permorin, dan kepemimpinannya beralih ke tangan Ama Suwarma, pengusaha asal Jawa Barat. Selain Permorin, pada awal dekade 1960-an terdapat perusahaan lain yang menjual mobil Mercedes-Benz, yakni CV Gading Mas, yang dipimpin oleh Muhammad Yusuf Abdillah. Ya memang peraturan di Indonesia pada saat itu masih memperbolehkan satu merek kendaraan yang sama dijual oleh beberapa perusahaan secara bersamaan untuk kemudian bersaing secara sehat. Salah satu kendaraan Mercedes-Benz yang diimpor oleh perusahaan ini adalah bus Mercedes-Benz 319 yang digunakan pada Asian Games tahun 62 dan Ganevo tahun 63. Nah, sekarang kembali ke kubu Ama Suwarma. Ternyata selain memimpin Permorin yang mengimpor dan merakit Mercedes-Benz, pada tahun 1956 dia juga mendirikan sebuah perusahaan bernama PT Marwa Motors bersama Raden Bratakusuma. Perusahaan tersebut memegang izin impor untuk kendaraan merek Mitsubishi. Diduga kendaraan Mitsubishi yang diimpor pada saat itu adalah Jeep Mitsubishi yang macam ini yang merupakan rebase dari Jeep CJ3 dan truk Fuso seri T380. Pada pertengahan dekade 1960-an terjadi serangkaian kekacauan di Indonesia yang berujung pada pergantian kekuasaan dari Orde Lama ke pemerintahan Orde Baru. Pemerintah Orde Baru kemudian mendiskriminasi orang-orang yang dianggap dekat dengan pemerintah Orde Lama.
Amak Suwarma sempat ditahan karena dianggap dekat dengan pemerintah Orde Lama tersebut. Lalu izin impor Mitsubishi dan Mercedes-Benz yang dia pegang dicabut. Kemudian pada tahun 1969, pemerintah mengeluarkan aturan bahwa satu merek kendaraan hanya boleh diimpor oleh satu perusahaan dalam negeri saja. Aturan inilah yang melahirkan sistem agen tunggal yang masih dijalankan hingga sekarang. Hal ini menyebabkan izin impor Mitsubishi dan Mercedes-Benz yang sebelumnya dipegang oleh Amak Suwarma menjadi rebutan beberapa pengusaha Orde Baru. Di sisi Mercedes-Benz, perusahaan yang akhirnya mendapat izin menjadi agen tunggalnya adalah PT Star Motor Indonesia yang berdiri pada tahun 1970. Pembagian kepemilikan perusahaan tersebut adalah 51% Daimler-Benz Jerman dan 49% PT Gading Mas, yaitu adalah perusahaan yang sebelumnya bersaing dengan Permorin. PT Gading Mas sendiri saat itu dimiliki oleh Muhammad Yusuf Abdillah dan Ibnu Sutowo yang ternyata keduanya adalah pejabat di Pertamina. Ibnu Sutowo saat itu adalah direktur utama Pertamina sedangkan Yusuf adalah salah satu bawahannya. Tidak mengherankan apabila truk-truk Mercedes-Benz kemudian digunakan sebagai truk tangki Pertamina. Untuk merakit kendaraan-kendaraan Mercedes-Benz tersebut, didirikanlah pabrik di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pabrik tersebut dikelola oleh PT German Motor Manufacturing atau sering disingkat sebagai GMM dan mulai beroperasi pada tahun 1971 dengan produk pertamanya adalah truk Mercedes-Benz seri 911 atau Mercy Nonong dan truk Mercedes-Benz seri LP atau Mercy Tepat. Uniknya kemudian pabrik tersebut juga memproduksi mobil-mobil merek Volkswagen karena Jerman Motor Manufacturing tersebut juga bekerja sama dengan agen tunggal VW di Indonesia yaitu PT Garuda Mataram. PT Jerman Motor Manufacturing tersebut kemudian membangun pabrik yang kedua di Wanaherang, Kabupaten Bogor. Pabrik tersebut awalnya hanya fokus merakit bus-bus Mercedes-Benz saja, yakni bus yang seperti ini seri O306. Kemudian desain bus-bus tersebut berevolusi menjadi seperti ini dan seperti ini. Karena banyak memproduksi bus, masyarakat pada umumnya menganggap bahwa GMM adalah sebuah perusahaan karoseri. Padahal perusahaan ini merakit seluruh line-up Mercedes-Benz yang dirakit lokal di Indonesia. Pada tahun 1984, pabrik GMM di Tanjung Priuk ditutup, sehingga pabrik Wanaherang pun ikut memproduksi truk juga yakni seri 917. Selanjutnya di tahun 1992, terjadi perubahan struktur perusahaan. PT Jerman Motor Manufacturing naik pangkat menjadi agen tunggal Mercedes-Benz di Indonesia, sambil tetap mengelola perakitan di Wanaherang. Sedangkan Star Motor Indonesia turun pangkat, hanya menjadi distributor utama saja. Pada dekade 1990-an itu pula, Jerman Motor Manufacturing ini mengembangkan truk light duty yang didesain khusus untuk pasar Indonesia, yang dinamakan Mercedes-Benz MB700, dan versi faceliftnya dinamakan Mercedes-Benz MB800. Namun sayang sekali tidak laku. Sekitar tahun 1998, GMM berhenti memproduksi bus secara utuh dengan bodinya, karena belakangan perusahaan bus lebih suka merakit busnya di perusahaan-perusahaan karoseri. Pada tahun 2000, PT Jerman Motor Manufacturing berganti nama menjadi PT Daimler Chrysler Indonesia, dan PT Star Motor Indonesia berubah menjadi PT Daimler Chrysler Distribution Indonesia. Kemudian di tahun 2007 terjadi perubahan nama lagi, yakni menjadi PT Mercedes-Benz Indonesia dan PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia. Terakhir pada tahun 2018 didirikan perusahaan baru yakni PT Daimler Commercial Vehicle Indonesia sebagai distributor truk dan bus Mercedes-Benz di Indonesia, sehingga sejak saat itu PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia fokus jualan mobil pribadi saja. Sedangkan perakitannya masih digabung di PT Mercedes-Benz Indonesia yang menguasai pabrik di Wanaherang tersebut. Nah, sekarang mengenai kubu Mitsubishi. Perusahaan yang berhasil menjadi agen tunggal Mitsubishi di Indonesia adalah PT New Marwa 1970 Motors yang berdiri tahun 1970, itu sudah jelas. Komposisi kepemilikannya adalah 40% Marwa Motors, yakni perusahaan lama yang dimiliki oleh Amak Suwarma, dan 60% sisanya dipegang oleh Paramita Tamsil dan T. Hidayat yang sebetulnya merupakan juru kuasa dari Ibnu Sutowo di Rut Pertamina dan rombongannya seperti Syarnubi Said yang juga pejabat di Pertamina dan Gunevi Jayasasmita. Awalnya perusahaan ini mengimpor Mitsubishi Jeep seperti sebelumnya, namun kemudian ditambah Colt T100, truk Canter seri T90 yang digunakan untuk operasional Pertamina, dan Mitsubishi Galant seri A50 untuk operasional Pertamina juga. Ya, ini mungkin terjadi karena sama seperti Star Motor,
New Marwa ini juga dikuasai oleh orang-orang Pertamina. Pada tahun 1971 didirikan sebuah pabrik bernama PT Kramayuda Surabaya Majapahit. Pabrik tersebut sengaja didirikan untuk merakit Mitsubishi Colt T120. Namun ternyata Colt T120 itu sangat-sangat laku sehingga pada tahun 1973 didirikan pabrik perakitan Mitsubishi yang kedua, yakni PT Kramayuda Ratu Motor di Pulau Gadung, Jakarta. Pada saat yang hampir bersamaan, yakni pada 1972, PT New Marwa berganti nama menjadi PT Kramayuda Tiga Berlian. Penggantian nama ini kemungkinan besar ada hubungannya dengan penggantian struktur kepemilikan. Sekarang perusahaan tersebut sudah benar-benar dikuasai oleh Ibnu Sutowo dan rombongannya, karena PT Marwa Motor sudah tidak memiliki saham sama sekali di sana. Perusahaan ini kemudian terus berekspansi. Pada tahun 1980 mereka mengakuisisi sebuah pabrik bernama PT Pipit Motor Jakarta dan mengubah namanya menjadi PT Kramayuda Kesuma Motor yang kemudian menjadi pusat perakitan mobil-mobil penumpang merek Mitsubishi. Sedangkan Kramayuda Ratu Motor difokuskan untuk merakit mobil-mobil komersial. Namun sayang sekali Kramayuda Kesuma Motor harus ditutup pada tahun 2005 karena penjualan mobil yang mereka produksi tidak dapat menutup biaya operasional pabrik. Produk terakhir yang mereka produksi adalah Mitsubishi Kuda dan Mitsubishi Galant. Sedangkan Kramayuda Ratu Motor masih beroperasi hingga sekarang, memproduksi truk kol diesel, truk Fuso, kol L300 dan kol T120 SS. Pada April 2017, Kramayuda Tiga Berlian mengalami restrukturisasi bisnis. Sejak saat itu mereka hanya menjadi agen tunggal untuk segmen truk saja, sedangkan untuk kendaraan penumpang dan kendaraan niaga ringan macam pick-up, didirikan agen tunggal yang baru, yang bernama PT Mitsubishi Motor Kramayuda Sales Indonesia, disingkat MMKSI. Demikian pula untuk pabriknya akan dipisah antara produksi truk dengan produksi mobil-mobil kecil. Untuk memproduksi mobil-mobil pribadi, didirikan pabrik baru di daerah Cikarang, Jawa Barat yang bernama PT Mitsubishi Motor Kramayuda Indonesia, disingkat MMKI. Karena Kramayuda Ratu Motor di Pulau Gadung akan fokus memproduksi truk saja. Pabrik yang baru tersebut beroperasi sejak tahun 2017. Memproduksi Mitsubishi Expander dan Nissan Livina. Untuk beberapa saat Mitsubishi Colt L300 dan Mitsubishi Colt T120 SS masih numpang produksi di Kramayuda Ratu Motor. Namun pada 2019 akhirnya Colt T120 SS berhenti diproduksi. Colt L300 berhenti produksi di Kramayuda Ratu Motor pada tahun 2022 dan sejak saat itu Kramayuda Ratu Motor benar-benar memproduksi truk Canter dan truk Fuso Fighter saja sesuai dengan rencana awalnya. Colt L300 untuk sementara diimpor secara CBU dari Filipina, namun dalam beberapa waktu mendatang akan kembali diproduksi di Indonesia, yakni di pabrik MMKI yang baru yang di Cikarang itu. Apabila Anda ingat beberapa menit yang lalu kami membicarakan tentang PT Permorin, sebetulnya masih ada cerita lanjutannya. Setelah Permorin kehilangan izin impor Mercedes-Benz dan posisinya digantikan oleh PT Star Motor Indonesia, ternyata Permorin belum benar-benar mati. Pada dekade 1970-an, Permorin ternyata menjadi dealer kendaraan Mitsubishi. Ya, ini memang unik. Mereka pindah kubu dari Mercedes-Benz ke Mitsubishi. Pada tahun 1981 tercatat ada 4 buah dealer Mitsubishi yang dimiliki oleh Permorin, yakni di Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Namun pada catatan tahun 1986 dealer yang di Surabaya itu sudah menghilang, sehingga saat itu Permorin hanya memiliki 3 buah dealer Mitsubishi saja. Permorin juga masih menguasai pabrik yang dulu mereka gunakan untuk merakit Mercedes-Benz Ponton, setidaknya hingga akhir dekade 1980-an. Di sanalah Permorin merakit Mitsubishi Jetstar minibus hingga tahun 1989, yang mengakibatkan kebanyakan orang zaman sekarang menganggap Permorin adalah suatu perusahaan karoseri. 3 buah dealer milik Permorin yang tersisa masih bertahan hingga pertengahan dekade 1990-an. Beberapa referensi menyebutkan bahwa ketiga dealer tersebut tutup pada tahun 1994. Dealer Permorin di Jakarta sekarang berubah menjadi rumah makan. Dealer di Bandung sekarang masih berupa dealer Mitsubishi, namun sekarang dimiliki oleh Wicaksana Berlian Motor. Sedangkan dealer Permorin di Semarang sekarang jadi rumah makan juga. Bahkan itu adalah rumah makan yang sama dengan yang menguasai bekas dealer Permorin yang di Jakarta. Ya, ini cukup aneh. Demikianlah pembahasan kami mengenai riwayat masuknya kendaraan Mitsubishi dan Mercedes-Benz ke Indonesia, termasuk dengan pergantian-pergantian kekuasaan yang terjadi pada keduanya, termasuk masa-masa di mana keduanya dikelola oleh orang-orang yang sama.
Silahkan Anda komentar apabila terdapat informasi penting yang belum tercantum pada video ini. Terima kasih telah menonton.